Muhammad Farhan, wali kota Bandung, kini diserang habis-habisan oleh netizen dan pendukung Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Anda itu Muhammad Farhan ngurus sampah aja nggak bisa, nggak becus ya kan, ngurus di Amplas nggak becus ya, urus macet dan pungli di kota Bandung masih buktikan saja lah. Kalau memang Anda itu bisa membuat maju kota Bandung, buktikan. Anda ngurus sampah aja nggak becus kok gitu loh. Nyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi ya. Soal konten Kang Deddy Mulyadi ya, menjadi konten kreator bukanlah sebuah hambatan bagi Deddy Mulyadi untuk melakukan kinerja Kang Deddy Mulyadi guna membangun Jawa Barat, teman-teman ya. Lagi pula dengan Kang Deddy Mulyadi konten, Kang Deddy Mulyadi bisa melakukan aksi solidaritas ya, mengumpulkan dan memberikan donasi untuk bencana alam di Sumatera sebesar 7 miliar. Anda berbuat apa? Anda punya kepedulian apa untuk kebersamaan rakyat Indonesia gitu loh. Anda bangun kota Bandung aja nggak bisa gitu loh, nyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi, Farhan. Banyak loh konten kreator yang melakukan aksi kemanusiaan seperti Ferry Irwandi, Bobo Santoso dan lain sebagainya. Kita lihat dulu nih bagaimana respon dari para netizen dan pendukung Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, teman-teman. Silakan. Mulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Nah, itulah. Gara-gara Kang Deddy Mulyadi mengonten, Kang Deddy Mulyadi bisa mengumpulkan 7 miliar untuk membantu korban banjir di Sumatera dan Aceh, kawan-kawan. Dalam waktu yang tidak begitu lama bisa mengumpulkan 7 miliar. Siapa nih yang masih nyinyirin Kang Deddy Mulyadi gara-gara ngonten? Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi sebab kontennya jadi citranya itu buruk. Coba lihat manfaatnya nih. Tidak membutuhkan waktu yang lama, gara-gara Kang Deddy Mulyadi sering konten, bisa mengumpulkan uang 7 miliar untuk apa? Untuk membantu saudara kita, saudara yang ada di Sumatera dan Aceh. Coba kita saksikan bersama-sama videonya ya. Saya sampaikan juga ya, hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatera Barat. Hari Kamis ya, Pak? Kamis ya. Sumatera Barat. Siapa saja bantuan, Pak? Langsung, jadi saya charter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang. Nanti kan tadinya mau dari PD, dari Aceh atau dari Sumatera Utara. Tetapi pertimbangannya barangnya di sana sudah tidak terlalu banyak dan harganya mahal. Sehingga nanti kita putuskan kita akan belanjanya di Sumatera Barat, di Padang. Kemudian 2 pesawat Susi Air sudah saya charter. Jadi nanti pesawat Susi Air itu akan mengantarkan barang-barang yang berasal dari bantuan ya teman-teman saya dan teman-teman di Jawa Barat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau. Kami sudah banyak. Bagus, satu lagi yang dan hari ini kita sudah mengumpulkan uang senilai 7 miliar. Dari 7 miliar banyak lah, dari Kadin, dari Apindo, kemudian dari Korfri, kemudian dari Baznas, kemudian dari BJB dan dari saya pribadi. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau berbicara Singapura sebetulnya ini ada yang ada yang menduga-duga nih. Pak Farhan ini kayaknya pengennya di eranya Ridwan Kamil, di mana ulama-ulama pada saat itu diberikan uang untuk studi ke Singapura dengan anggaran miliaran rupiah. Waduh. Lagi pula, kalau mau kita membanding-bandingkan dengan Singapura, teman-teman, Singapura. Kalau orang sini kan Singapura, lain Singapura nan waya di Tasik lain siapa? Singapura. Ya kayak bisi kurang jelas. Singapura. Itu maju bukan karena kebudayaannya. Sekarang saya tantang Pak Farhan. Pak Farhan, coba jelaskan apa wajah kebudayaan warga Singapura. Di balik kemegahan Singapura itu ada yang terperkosa, Pak. Bapak tidak tahu itu. Bapak ini pemimpin yang semacam apa? Wajah murni dari bentuk Singapura yang asli itu yang bagaimana, Pak? Justru Singapura itu dikuasai oleh para investor kok. Warga Singapura sendiri ya di sana pekerja maju industri, tapi apa yang dapat ditawarkan produk asli Singapura? Itu pasti perdagangan, Pak. Orang-orang Cina di sana banyak ya. Bukan cuma Cina, dari Eropa juga banyak. Makanya ya bahasa Inggris di sana makanya. Jadi tolonglah kalau mau buat perbandingan itu agak keren sedikit
Ya, kalau misalkan kita bicara Cina, oke lah, jangan Singapura dong. Karena Cina sekarang ya kita pakai produk-produk Cina, walaupun ini bukan Cina. Mana produk Cina? Mungkin ini Holy Land ini nggak tahu saya produk apa ya. Wah ini Cina nih bos. Cina saya beli salah. Oh, banyak Cina sini. Ini Cina nih. Cina gitu. Ini made in apa ini ya? Nggak perlu saya lihat-lihat Wings, tapi ini Indonesia ya, Wings ya soalnya ya. Jadi tolong bukan endorse nih Wings ya. Pak Farhan agak jeli dikit lah ya. Kalau mau membanding-bandingkan itu dengan hal-hal yang jelas gitu, jangan hal-hal yang koplak gitu loh. Pak Farhan membandingkan dengan Singapura itu justru menandakan bahwa Pak Farhan itu nggak ngerti. Kita kan ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kita hari ini ingin mengumpulkan solidaritas untuk membantu saudara kita yang di sana. Tetapi kan setiap bantuan itu harus efektif, bukan hanya sekedar nyumbang. Kalau saya kan bukan tipe orang begitu. Saya itu harus bisa dipastikan yang disumbang itu nyampe dan bermanfaat. Paling utama kan bermanfaat. Pertama saya nanya ke Bapak, kan punya koordinasi dengan Basarnas atau BPBD di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat. Apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga saat ini? Oleh warga loh. Kita jangan ngomong peralatan Pak, itu tanggung jawab pemerintah. Oleh warga apa sih? Jadi sebetulnya yang air bersih Pak hari ini dibutuhkan air bersih, kemudian makanan minuman, kemudian peralatan-peralatan pribadi Pak seperti selimut, pakaian, kemudian alat-alat yang untuk ini Pak pampers, kemudian susu-susu buat bayi segala macam Pak. Makanan-makanan yang langsung dimakan Pak, karena hari ini di beberapa daerah itu masih belum listrik belum terkoneksi, kemudian BBM gas gitu ya segala macam ada yang belum sampai Pak. Jadi memang makanan-makanan yang langsung bisa dimakan kayak biskuit segala macam. Biskuit, mie yang tinggal seduh. Yang seduh kalau bisa yang langsung dimakan Pak. Kalau seduh ada yang proses Pak yang tidak. Kalau kopi sih menurut saya kan relatif. Kalau air panas tuh pasti punya. Ya. Air panas tuh pasti punya. Mie instan itu kan cara masaknya juga tidak begitu rumit. Beda dengan kalau beras. Jadi kalau saya sih harus diperbanyak, misalnya kalaupun mie instan, pop mie. Kalaupun mie instan adalah pop mie yang mudah. Jadi ya saya pengalaman yang begini. Biasanya yang dibutuhkan pembalut perempuan, itu mendasar ya. Kemudian popok bayi, itu mendasar. Kemudian minyak angin, itu mendasar. Balsem, itu mendasar. Terus kemudian, mohon maaf ya, celana dalam, itu mendasar. BH itu mendasar, makanya kan saya kalau bencana saya selalu butuh orang ketawa, padahal itu kebutuhan mendasar. Kemudian selain itu adalah makanan. Nah, saya nanya nih, ini kan kita punya nih jagoan sampai ke tempat bencana dengan pesawat yang terlatih. Gimana? Bisa nggak bawa logistik? Bisa Bapak, kita sekarang sudah mengarahkan total 5 pesawat. Pesawat Grand Caravan dengan... Sekarang udah dicatat sama siapa yang 5? 3 itu sekarang baru akan dicater BNPB Bapak. 2 masih free. Ya udah 2 oleh Pemda Jabar. Siap. Nah, sekarang urusan duitnya. Oke, nanti dari saya 1 miliar. Oke, nah, saya 1 miliar siapin saya pribadi. Nah, di Ibu ada berapa katanya ada tuh? Di rekening Jabar Peduli Pak, itu ada 430 Pak. 430 udah. Dari 430 mau disumbangin berapa? Kan kita juga ngantisipasi di lokal kita, alhamdulillah mudah-mudahan nggak pernah ada. Tapi saya ngomong nggak akan pernah ada gitu. Itu kan keyakinan Pak, ya, boleh dong. Gitu kan gitu loh. Itu tuh Pak rekeningnya yang mana BRV? Ketua Korpri Pak. Sebetulnya rekeningnya. Ya, Ibu aja catat. Nih catetin duit, Bo. Dari saya 1 miliar. Ya kan? Terus dari dana BTT. Karena boleh, udah ada aturan Mendagrinya kan. Dari BTT 1 miliar. 2 miliar tuh. Dari Pemprov ya. Dari Pemprov 1 miliar, dari Gubernur 1 miliar. Kalau ditanya lagi, Pak Deddy punya duit 1 miliar dari mana? Bantuan operasional Gubernur. Kasihnya untuk sumbangan 1 miliar. Udah ada kan? Nah, gitu loh. Harus dijelasin. Nah, berarti 2 miliar. Oke, dari Ibu 300 juta. 300 juta. Oke. BJB, peduli berapa? Mas besar. Berapa? Ada sekitar 9 miliar sih Pak. Dan sumbangan. Sumbangan. Kalau CSR kan tidak. Ada sumbangan ada? Sumbangan mungkin kita ngasih 2 miliar. 2 miliar. Oke, 2 miliar. Udah banyak Pak, 2 miliar. Kadin menyumbang berapa? Sejauh ini kita sudah membudgetkan 100 tapi sambil berjalan sekarang mungkin 200 insya Allah. Jadi Kadin bisa ikut nanti ketuanya naik pesawat, Siap. anterin turun. Siap, Pak. Berani nggak? Nah, Pas setelah hah? Pak setelah Pas 1,5 miliar. Basnas mau bantu nggak? Boleh nggak Basnas bantu?
sangat Bencana alam, boleh. Di samping juga kita melakukan fundraising program hidrometeorologi dari Basnas tadi. Nah, kemudian juga stok dari Jangan dihabisin, Pak. Antisipasi di dalam kita juga. Berapa? maksimal 1 M itu bisa, Pak. Udah, 1 M. Maksimal ya. Maksimal 1 M. Ya 500 lah antisipasi Siap. ya. Jadi pas 5 Siap. 5M. Udah, 5M kan kita butuh ini untuk sewa. Boleh nggak aku nanya? Berapa per hari? Satu tahun. Saya harus cek, Pak. Lebih Itu dahulu. rahasia perusahaan ya? Iya. Nanti nanya ke saya. Oke, berarti kita butuh lagi minimal 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Ya kan? 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Nah, nanti Apindo. Kawasan industri, Ah, ya Pak. Pernah ketemu saya. Bebas gimana Bapak? Itu teh Chan. Kenapa? Itu teh. Oke. Berapa Bapak? Minimal seperempat ya Pak, seperempat M. Oke, 250. Ya, minimal. Udah, harus. Nanti saya akan- Jangan loh, 250 gopek. Siap, kalau memang perintah Pak Gu, 500 laksanakan. juta. Oke, 500 juta ya. Siap. Oke. Terus Apindo. Ya, Apindo minimal 500. Ya kan sama. Udah. 6 miliar. Kita sudah terkumpul 6 miliar. Beres, Pak. Siap, aman Pak. Oh, gitu. 6 miliar. Itu kita yang 5 miliar nanti untuk ini belanja, yang 1 miliar untuk mobilisasi barang. Karena barang juga ada, kalau nggak ada yang nganterin, nggak nyampe lokasi, ya buat apa? Gitu, 6 miliar. Udah, cukup. 5 menit. Hah? 5 menit, 6 miliar. Tidak usah rapat, tidak usah koar-koar. Ambil keputusan. Ya, mantap. Kurang dikit-dikit kita support lagi Pak. Oh, iya. Karena ini kan donasi untuk bencana. Nah, kami bisa di HKI bisa kumpul. Oke. Bisa ngumpulin lagi? Ya, nanti dalam ada rapat-rapat. Tinggal rapat aja, tambah lagi gopek. Hadir boleh kami hadir. Jadi Bapak ini sudah inventarisasi Pak barang-barang dan kami sudah belanja di awal Pak. Gak apa-apa kalau barangnya masih ada kita. Boleh Pak. Tadi Ya, kebetulan jadi pasukan kami siap. Ya udah, nanti barangnya masih ada maksudnya. Saya bagian yang nanti dikirim. Baik. Gitu loh. Iya jatuh saya Pak. Iya 1 miliar. Jadi totalnya terkumpul 6,5. 6,5 miliar. Udah, Apindo pasti 1 miliar. Apindo juga satu. Jadi 7 miliar. Tidak membutuhkan waktu yang lama ya buat seorang gubernur Jawa Barat, KDM atau yang disebut dengan Bapak Aing, untuk mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera ya. Cuman beberapa menit KDM itu bisa mengumpulkan donasi senilai 7M, 7 miliar. Hebat ya. Seorang KDM itu luar biasa. Maju terus buat KDM. Bangga menjadi warga Jawa Barat dan mempunyai gubernur Jawa Barat seorang Kang Deddy Mulyadi, dan beliau sendiri akan datang langsung ke Sumatera ya untuk menyalurkan bantuan tersebut. Semoga sukses buat KDM. Akan kita cari gimana caranya supaya ini bisa terdistribusikan ke mereka gitu. Karena kalau dibiarkan lebih lambat lagi, akan lebih banyak korban lagi gitu. Dari yang bencana karena faktor fenomena alam, jadi bisa bencana sosial dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Dan sampai sekarang, gue masih koordinasi untuk ke seluruh tim. Untuk masalah laporan penggunaannya, pencairan dananya, itu semua terinci di halaman Kita Bisanya. Dan gue juga mau terima kasih sekali untuk Kita Bisa yang sudah mensupport ini secara luar biasa sekali, yang udah kerjasama secara luar biasa sekali. Shoutout untuk Kita Bisa yang sudah merapikan semuanya teman-teman. Dan buat yang nanya nanti rinciannya di mana Bang, ada di homepage-nya Kita Bisa. Kita akan bekerja sebaik mungkin, semoga tepat sasaran gitu, dan kita inginnya harusnya tepat sasaran. Menuju 5 menit kita mendapatkan 8 miliar rupiah teman-teman, 8 miliar. Wow. Terima kasih semua, sekali lagi terima kasih. Sungguh luar biasa sekali. Thank you. Jadi banyak banget yang DM gua, minta gua untuk terjun langsung ke Sumatera. Sebelumnya di Papua udah, dan sekarang mari kita fokus ke Sumatera.
Langkah pertama tentunya kita akan menghubungi relasi yang ada di sana. Tujuannya untuk memetakan dan mendata apa aja yang bisa kita lakukan di sana. Gua akan menghubungi Dandim Tapanuli. Bang Ronald. Selamat siang. Selamat siang Bang. Bang, bagaimana kondisinya Bang di sana Bang saat ini? Kondisi saat ini kita masih dalam beberapa jenazah masih belum ditemukan Bang. Jadi kondisi wilayah Tapanuli Raya, khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Tapanuli Selatan dan Utara ini kita terdampak bencana alam, baik itu banjir bandang maupun tanah longsor Bang. Demikian. Rencananya kita akan datang ke Tapanuli untuk aksesnya sendiri Bang. Menurut Bang Ronald, enaknya kita kemana Bang? Baik, yang mungkin kita sarankan yang pertama paling berdampak Tapanuli Tengah Bang. Kemudian saudara-saudara kita yang di Tapanuli Utara Bang. 2 titik Bang, mungkin bisa dibantu. Untuk utara ke tengah kira-kira sejauh ini ditempuh dengan apa Bang? Jadi awalnya kita sampaikan bahwa jalur Tapanuli Tengah akan putus total, baik dari utara, Tapanuli Selatan maupun dari Kabupaten Humbang Hasundutan ataupun dari Aceh. Namun kondisi terakhir sampai siang hari ini kita bisa membuka akses jalan dari Kabupaten Humbang Hasundutan menembus ke Barus, kemudian tembus ke Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jadi ada satu akses jalan yang mungkin memakan waktu kalau dari Bandara Silangit kurang lebih 5 sampai 6 jam Bang. Oke, berarti barang-barang logistik mungkin kita bopong ya Bang ya? Iya, pakai jalur darat bisa. Mungkin nanti kita lihat lagi kondisi jalannya. Karena curah hujan yang sangat tinggi pada mulai tanggal 23, 24, 25 itu tidak berhenti non-stop sehingga menimbulkan banjir bandang karena di ketinggian sudah tidak kuat lagi menahan air atau menyerap air sehingga mereka turun ke bawah ke Tapanuli Tengah dan Sibolga sehingga hampir seluruh kota lumpuh Bang. Kalau gitu tetap jaga keselamatan, kesehatan Bang di sana Bang. Baik Bang. Langkah kedua, gue nggak bisa bergerak sendirian dan gue butuh support dari teman-teman pengusaha atau brand. Maka dari itu gue akan menghimpun sumber daya. Gue menargetkan 1 miliar yang akan gue bawa ke Tapanuli. Kita alokasikan dalam bentuk apapun untuk masyarakat yang terdampak bencana alam. Donasi pertama dari gue pribadi 100 juta. Masih kurang 900 juta dan 900 juta ini nggak akan gue open link donasi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi gue mau mengajak teman-teman pengusaha atau brand melalui video ini untuk berpartisipasi terhadap masyarakat Sumatera yang terdampak, khususnya di Tapanuli. Gua dan tim akan segera ke Tapanuli, jadi melalui video ini, bagi teman-teman pengusaha atau brand yang ingin mensupport, silakan komen di video ini. Mari kita gotong royong untuk Indonesia. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pernah telepon you? Anak lain, gua contoh lah. Nggak tahu. Loh, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Nah, ikutan. Ikutan. Saya tidak mengarah pada satu orang karena sekarang semua leader di kota di Indonesia, maka KBT hayang tampil di YouTube, sampai tinggal